apa kabar semua? Senang sekali saya Rini Ainingtyas dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku. Disiarkan langsung dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema kali ini mengenai varises tungkai saat pandemi. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Dan hari ini pemirsa, kita kehadiran kembali dengan Dr. Ruchika SPBTKV VHFICS. Beliau adalah dokter spesialis bedah toraks kardiak vaskular dari Rumah Sakit Royal Taruma. Kita sapa dulu Dr. Ruchika yang sudah hadir di samping saya. Dr. Ruchika, apa kabar? Ya, baik selalu. Baik selalu ya dok ya. Sering berjumpa dengan Dokter Ruchika. Terakhir tuh tahun lalu deh dok ya, 2019 ya dok ya, kalau tidak salah mengingat ya. Dan alhamdulillah sekarang bertemu lagi, tapi di tengah pandemi COVID-19 gitu ya dok ya. Sesuai dengan tema kita kali ini yaitu varises tungkai saat pandemi. Ini pandemi COVID-19 begitu ya dok ya. Tapi sebetulnya kita bahas secara general dulu nih dok. Kalau kita, aku sering dapat saran gitu ya dari temen-temen nih yang sebaya kebetulan. Kalau habis kita lagi jalan bareng nih, artinya jalan kaki santai cukup lama atau olahraga apapun gitu ya. Terus kemudian dibilang seperti ini, kalau setelah selesai olahraga atau jalan yang terlalu lama itu nggak boleh deh, atau sebaiknya jangan ditekuk kakinya, harus diluruskan supaya terhindar dari yang namanya varises. Nah ini kan menarik ya dok ya, apakah memang harus tahu seperti itu tuh gitu ya? Sebenarnya varises ini sendiri apa dulu pengertiannya dokter? Oke, baik. Ya, jadi varises itu awalnya adalah pembuluh darah. Pembuluh darah itu seperti selang-selang di dalam tubuh kita. Kalau selang-selang itu mengalirkan air, pembuluh darah itu mengalirkan darah. Intinya di situ dulu. Nah, kalau selang-selang itu mulus semuanya, dia lancar jalannya. Sama, pembuluh darah juga demikian. Di dalam pembuluh darah itu ada katup-katup, pembuluh darah balik atau yang biasa dalam bahasa kedokterannya kita sebut vena. Dia ada katup-katup. Katup-katup itu seperti pintu, jadi dia mengembalikan darah. Kalau untuk varises di daerah kaki atau di daerah tungkai, itu untuk mengembalikan darah dari bawah ke atas. Dan jadi katup-katupnya itu yang bekerja. Karena kalau kita ingat, darah itu sama dengan cairan, selalu mengarahnya ke bawah karena gaya tarik bumi atau gravitasi. Betul, jadi dikembalikan oleh katup-katup itu. Pada pembuluh yang varises, katup-katup itu mengalami kerusakan sehingga tidak bisa mengembalikan dengan sempurna. Katup-katupnya jadi lemah, akhirnya darahnya terbendung, dia akhirnya melebar dan berkelok. Itulah yang disebut sebagai varises. Katupnya menjadi lemah atau Betul. memang dasarnya sendiri sudah lemah atau ada kelainan katup? Betul, jadi katup dalam pembuluh darah itu bisa lemah dalam beberapa hal. Jadi ada banyak faktor risikonya, baik yang bisa diubah maupun yang tidak bisa diubah. Antara lain berat badan berlebih. Ya. Berat badan berlebih bisa menyebabkan katup itu akhirnya menjadi lemah. Akhirnya dia tidak bisa mengembalikan dengan sempurna, pembuluh darahnya melebar dan dia juga bisa berkelok-kelok. Dan juga tentu hal-hal lainnya juga ada yang bisa menyebabkan katup-katup itu bisa tidak bekerja dengan baik. Oh, kaitannya tuh apa karena bebannya ini berlebih begitu dok, sehingga katupnya ini lama-lama jadi apa ya, tertekan betul. atau apa? Jadi dia agak longgar jadinya. Yang tadinya harusnya rapat bisa mengembalikan karena berat badan berlebih, nah akhirnya dia bisa melonggar, dia tidak bisa mengembalikan dengan sempurna. Itu antara lain. Tetapi juga ada memang faktor keturunan, itu juga bisa seperti itu ya. Atau juga misalkan kebiasaan yang tidak baik, yaitu menggunakan high heels yang terus-menerus seperti itu. Jadi bukan berarti tidak boleh, tapi ya tetap, atau yang kebiasaan yang tadi ya, mungkin berolahraga atau jalan atau apapun itu kegiatan yang menggunakan tungkai atau kaki yang tidak ada istirahatnya terus-menerus 1 jam, 2 jam terus-menerus, bisa juga itu menyebabkan varises. Oh, gitu. Tapi sebetulnya rata dong ya, mau laki-laki atau perempuan. Karena kan dilihat dari tadi obes ya cukup rata lah gitu. Tapi kalau yang tadi penggunaan heels dominan perempuan dong, atau memang kan sering juga dengar ya varisesnya ini di masa-masa kehamilan atau masa-masa pubertas atau ya kan remaja gitu ya, atau juga menopause gitu, menjelang atau setelahnya gitu ya. Jadi terkesan perempuan lebih sering mengeluhkan, apakah memang dari segi penampilan atau kosmetik tuh jelas mengganggu gitu kalau untuk perempuan, jadi lebih risih, atau sebetulnya sih nggak seperti itu juga sih dok? Jadi menurut penelitian ya, menurut literatur, itu memang perbandingan antara perempuan dan laki-laki itu 2:1 ya. Jadi memang perempuan lebih banyak ya.
dalam berjalannya waktu juga laki-laki juga mungkin mengalami varises. Jadi bukan berarti oh laki-laki nggak mungkin varises. Enggak, mungkin juga mengalami varises. Ya, terutama yang memang pekerja keras, yang bekerjanya berlebih, yang berolahraganya berlebih. Ya, memang faktor keturunan juga bisa ya seperti itu. Jadi tetap perempuan itu juga ada faktor hormonalnya ya, hormon-hormon perempuan itu bisa menyebabkan varises seperti yang tadi disebutkan ya, mungkin pada saat menopause, saat kehamilan ya, mungkin saat pubertas itu bisa karena hormon-hormon perempuan bekerja lebih nyata di saat-saat itu dan itu bisa menyebabkan varises juga. Oke, jadi faktor hormonal begitu ya Bisa. Dok ya. Tapi ini yang menarik juga nih, sebenarnya varises ini kan tidak tidak diturunkan ya Dok ya. Tapi apa sifatnya lebih ke kesamaan genetik ini Dok ya? Karena kan ayahnya varises, anaknya bisa juga mengalami hal yang sama gitu. Tapi bukan diturunkan ya istilahnya Dok ya. Lebih ke faktor keluarga, riwayat genetik atau bagaimana Dok Ya. maksudnya nih? Jadi sebetulnya varises itu ya memang ada faktor keturunannya juga. Jadi kalau misalkan orang tua varises, baik dari sisi ibu maupun dari sisi ayah, itu bakat itu diturunkan juga ke anaknya. Jadi anaknya bisa varises juga. Ya, anaknya bisa varises, bisa diturunkan juga nanti ke cucunya seperti itu. Ya, jadi Warisan memang keluarga dong. bisa ada faktor keturunan dari varises itu. Sebenarnya ini kan kalau dibilang berbahaya yang sampai mengancam nyawa, mungkin enggak ya Dok ya. Tapi lebih ke kalau perempuan biasanya lebih mengeluh kosmetik, tapi ya enggak juga kalau keluhan nyeri atau terasa kesehatannya jadi terganggu, kualitas hidupnya terganggu, itu tentunya akan membuat gak nyaman juga dan mengganggu produktivitas juga begitu ya Dok ya. Jadi sebenarnya bisa disembuhkan total atau memang kronik sih Dok, artinya kita harus berdamai dengan varises itu sehingga bagaimana kita mencegah terjadinya perburukan juga sih, fokus ke depannya. Ya, jadi kalau seandainya ada statement varises itu tidak mengancam nyawa, itu tidak sepenuhnya benar. Jadi ada juga beberapa varises yang mengancam nyawa, terutama adalah yang stadiumnya tinggi. Jadi kalau stadium varises itu secara mudah kita ambil generalisasi 1 sampai 4, walaupun ada pembagian yang berdasarkan menjadi 6 ya. Tapi yang secara mudah itu. Jadi kalau udah stadiumnya tinggi, itu biasanya bisa seperti balon tertiup terus, pembuluh darah terbendung terus, suatu saat bisa pecah, bisa berdarah-darah. Kalau sudah berdarah-darah tentunya itu mengancam nyawa. Atau menjadi luka yang sulit sembuh. Menjadi luka yang sulit sembuh, kita berobat dengan luka demikian tidak sembuh-sembuh karena tidak terdeteksi bahwa awalnya luka itu berasal dari varises. Mungkin pada waktu masa mudanya. Jadi ada yang mengancam nyawa. Belum lagi kalau dia sudah mengenai pembuluh darah dalam. Karena varises itu pembuluh darah luar yang di bawah kulit. Dia kena ke pembuluh darah dalam, itu juga bisa mengancam nyawa. Dari pembuluh darah dalam ada bekuan-bekuan bisa lepas mengancam nyawa juga seperti itu. Jadi kita bicara komplikasi ke depan begitu ya Dok ya. Terkesan memang ini varises yang awalnya mungkin ringan, tapi kalau dibiarkan jadi berat begitu ya Dok ya. Dan tadi ada resiko pecah, perdarahan, belum lagi ada infeksi yang tidak sembuh-sembuh begitu ya Dok ya. Atau memang ada korelasinya dengan ini kan pembuluh darah vena gitu kan, yang tadi kan di bawah gitu ya Dok ya, ke bawah. Kalau yang istilahnya ke atas nih kan ada pembuluh darah, bukan ke atas ya, pasti ada pembuluh darah koroner gitu ya Dok ya. Itu ada saling berkaitan nggak sih Dok, jadi komplikasi? Karena kan kalau kita baca artikel tuh hati-hati kalau ada varises bisa masalah serangan jantung lah atau apa gitu. Jadi kan loh emang iya ya gitu kan. Jadi semuanya dikaitkan zaman sekarang nih. Jadi hubungan secara langsung tentu tidak, tetapi kalau hubungan dalam waktu lama, late ya, setelah berlama-lama itu mungkin saja bisa terjadi. Yaitu seperti ini. Jadi kalau pembuluh yang disebut koroner itu pembuluhnya adanya di jantung. Jadi pembuluh koroner itu adalah pembuluh yang memberi makan jantung. Jadi yang membawa nutrisi, makanan, yang membawa oksigen ke jantung itu adalah pembuluh koroner. Sedangkan pembuluh vena yang bisa menyebabkan varises di kaki, varises tungkai, itu adalah pembuluh balik. Artinya balik apa? Mengembalikan kembali darah dari bawah, dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Ya. Jadi kalau di awalnya memang dia sudah mengalami terbendung, berarti kan dia tidak bisa mengembalikan sempurna. Misal pada orang yang dewasa, laki-laki, berat badan ideal, tinggi badan ideal, orang Indonesia, itu kurang lebih sekitar 5 liter per menit dipompakan dari jantung. Nah, yang kembali ketika dia terbendung, otomatis akan berkurang dari 5 liter itu. Nah, ketika dia berkurang terus, nanti di jantungnya itu akan berkurang darah yang kembali ke dia. Jadi dia memberikan banyak, tapi kembalinya juga sedikit. Lama-kelamaan akhirnya pembuluh darahnya itu bisa
jantungnya sendiri mengalami kekurangan nutrisi juga, seperti itu bisa nomor 1. Atau yang nomor 2-nya dari varisesnya itu yang sudah berhubungan dengan pembuluh darah dalam melalui pembuluh darah penghubung, kita sebut sebagai bridging vein. Pembuluh darah dalamnya juga mengalami pelebaran, mengalami sumbatan yang kita sebut sebagai deep vein thrombosis, ya, ada bekuan-bekuan di dalam pembuluh darah dalam. Bekuan itu bisa lepas juga. Kalau bekuannya itu lepas sampai ke jantung, bisa jadi serangan jantung juga, seperti itu. Jadi ada korelasinya, tapi korelasi yang late, yang sudah lambat. Maka dari itu varises dalam stadium yang dini, masih stadium-stadium ringan, itu segeralah dicari pengobatannya. Tapi tetap ada korelasinya gitu ya, walaupun tadi kondisinya ini agak lambat perjalanannya. Tapi tadi jadi benar juga sih logikanya kalau orang awam boleh berpendapat. Jadi apa tadi, pembuluh darah venanya itu tidak bisa mensuplai gitu ya dok ya, yang harus kembali ke jantung untuk istilahnya dipompa lagi supaya jadi jauh lebih bersih, lebih ini begitu ya dok ya. Asupan nutrisi dari yang ke jantungnya ini jadi kurang begitu ya. Tadi ya dok ya. Belum lagi tadi istilah deep vein thrombosis gitu ya dok ya. Oh, itu juga jadi problem tersendiri juga begitu ya dok ya. Nah, oleh karena itu dokter, ini kan karena judulnya ini spesifik ya dok ya, varises tungkai saat pandemi. Nah, ini bagaimana kaitannya mungkin dengan lifestyle kita di tengah pandemi COVID-19 ini, tapi nanti dibahasnya di segmen selanjutnya aja kali ya dok ya. Kita jeda dulu, nanti dilanjutkan di segmen kedua ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, disiarkan langsung dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Masih membahas mengenai varises tungkai saat pandemi bersama dengan Dr. Ruchika SPBTKV VH-FICS. Beliau adalah dokter spesialis bedah toraks kardiak vaskular dari Rumah Sakit Royal Taruma. Dr. Ruchika, dilanjutkan kembali ya dok ya. Jadi di awal segmen kita sempat bahas gitu ya. Tadi teman-teman aku bilang kalau habis kita jalan lama, terlalu lama, itu jangan ditekuk karena kakinya harus diluruskan gitu ya. Karena untuk mencegah terjadinya varises gitu ya dok ya. Tapi sebetulnya itu kan kita bicara oke lah aktivitas yang terlalu lama gitu ya. Tapi kalau di tengah pandemi COVID-19 ini kan banyak yang justru kaum rebahan nih gitu. Nah ini juga jadi resiko nggak sih? Karena menurut dokter tadi kita sempat diskusi ya, itu juga resiko juga sama gitu ya dok ya. Jadi bagaimana dokter kaitannya? Ya, betul. Jadi saat pandemi ini memang rata-rata disarankan untuk work from home ya. Jadi kita akhirnya jarang bergerak seperti itu. Sedangkan kalau untuk faktor resiko timbulnya varises juga antara lain adalah jarang bergerak. Kenapa jarang bergerak bisa menyebabkan varises? Karena untuk mengembalikan tadi aliran darah dari bawah ke atas ya, melalui vena-vena itu, melalui pembuluh darah balik, selain membutuhkan katup-katup yang bekerja dengan baik, juga membutuhkan pompa otot. Terutama adalah otot betis, itu perlu. Karena pompa otot betis itu ketika kita bergerak, olahraga ataupun jalan, itu dia akan memompa, itu akan mengembalikan. Ketika kita tidak menggunakan dengan olahraga, hanya diam saja tanpa ada pergerakan, nah itu akan tidak baik untuk kembali aliran darahnya. Sehingga katup-katupnya juga mengalami kelemahan, akhirnya pembuluh darahnya mengalami varises juga. Bisa seperti itu. Oleh karena itu seandainya pun harus WFH, boleh olahraga kecil di rumah ya, olahraga dengan tempo yang kecil, maksimal sedang, atau setidaknya gerakan saja daerah pergelangan kaki ya, pergelangan kaki, misalkan ini adalah daerah kaki, gerakan saja daerah pergelangan kaki kita. Nah itu minimal untuk bekerjakan dari otot-otot betis kita itu. Gitu. Tapi berarti kalau varises itu bisa terjadi secara akut begitu nggak dok? Artinya situasional juga. Misalnya kita habis bepergian lama nih, traveling 10 jam di pesawat gitu ya, misalkan bepergian jauh gitu. Terus itu kan kaki juga sulit untuk bergerak juga, tungkai segala macam itu. Terus bisa aja gitu muncul spider veins-nya itu, atau bagaimana itu di awal-awal? Bisa juga nggak seperti itu? Ya, baik sekali. Jadi kalau seandainya kita harus traveling ya, mungkin di zaman pandemi ini agak sulit, tapi mungkin sebelum pandemi atau nanti setelah bebas pandemi, kadang-kadang kita mesti dalam posisi statis atau duduk di atas 3 jam. Nah itu juga bisa menyebabkan penyakit dari pembuluh darah. Maka disarankan biasanya misal kalau kita
kendaraan lewat darat, minimal mampir ke rest area. Kita istirahat dulu, mungkin harus makan minum atau buang air kecil. Nah, kalau kita di pesawat, itu disarankan adalah jangan sampai dalam posisi statis itu 3 jam. Jadi kita berdiri, entah itu berdiri di tempat pesawat itu sendiri atau mungkin ke kamar kecil. Ya, ke kamar kecil itu juga bisa. Itu untuk mencegah kerusakan dari pembuluh darah atau pembuluh darah mengalami suatu kelainan. Terutama justru kalau saat statis itu justru pembuluh darah dalam yang terkena, yang kita sebut sebagai DVT, deep vein thrombosis tadi. Itu tentu akan jauh lebih berat dibanding varises. Jadi orang-orang dengan posisi statis seperti itu dalam bepergian, dalam traveling itu malah lebih besar kemungkinan terjadinya DVT tadi. Jadi terlalu pasif juga resiko, tapi terlalu aktif misalkan tadi overuse misalnya olahraganya yang terlalu memporsir itu juga resiko juga misalnya. Tadi jalannya terlalu lama begitu ya. Kemudian mungkin aktivitas apa yang bisa memicu jadi ada katupnya ini jadi bermasalah juga begitu ya dok ya. Betul. Faktor resiko juga begitu. Tapi kalau dilihat dari gejalanya ini, tadi kan aku sempat mention spider veins gitu ya dok ya. Itu kan masih samar gitu ya dok ya. Belum terlalu mengganggu, apalagi kalau lokasinya nih masih ketutup pakaian gitu, celana gitu ya. Jadi bagaimana itu dokter? Karena kalau yang paling parah nih kan kalau kita lihat di internet tuh kita googling aja, itu yang urat-uratnya menonjol-menonjol tuh, itu kan yang waduh ini sih emang agak repot ya. Kalau dilihat-lihat juga emang mengganggu penampilan sih begitu dokter. Itu bagaimana kalau gejala berdasarkan derajat, apakah memang secara kosmetik lebih spesifik atau mungkin keluhannya juga lebih bagaimana, terasa lebih nyeri atau bagaimana dokter? Betul. Jadi memang di awal kita sudah sebutkan kalau varises itu ada beberapa tingkatan. Ya, kita bisa sebut sebagai stadium, tapi nggak usah takut. Ini bukan berarti stadium keganasan atau kanker ya. Jadi ini stadium untuk varises. Yang tadi saya jelaskan untuk mempermudah kita bagi 4 ya. Yang pertama itu adalah masih garis-garis merah, mungkin yang tadi sempat disebutkan sebagai spider vein tadi ya. Garis-garis merah halus-halus yang seperti ada pada pipi bayi, tapi ini adanya pada tungkai atau kaki orang dewasa. Stadium 2 itu warnanya sudah mulai biru ya, sudah mulai biru. Stadium 3 itu sudah mulai menonjol, yang menonjol di atas kulit ya, tebal-tebal. Stadium 4 itu ya tadi bisa jadi luka yang sulit sembuh atau daerah sekitar dari varises itu menjadi kehitaman kulitnya ya, kulitnya menjadi kehitaman sekitar varises tadi. Nah, jadi memang apakah gejalanya itu sesuai dengan stadiumnya? Belum tentu. Varises ini memang betul-betul membuat orang jadi tidak mau berobat, itu salah karena seperti dijelaskan tadi resikonya tinggi sekali bagi orang yang tidak mau berobat. Nah, karena kadang-kadang walaupun dia sudah stadium 3 sudah menonjol tapi tidak ada gejala, tidak ada sakit, tidak ada nyeri segala macam ya. Biasanya pada pekerja-pekerja yang menggunakan tungkainya, kakinya sering berdiri justru tidak merasakan itu. Nah, itu padahal salah, harus cari pertolongan dengan baik. Tapi kadang-kadang benar, masih stadium 1, garis-garis merah, sudah ada pegel, sudah ada kram, nyeri ya, sudah ada seperti itu bisa terjadi. Baru orang cari pertolongan. Atau kadang-kadang untuk beberapa perempuan merasa tidak nyaman, ada varises di kakinya. Nah, akhirnya mencari pertolongan. Apakah itu masalah kosmetik ataupun tidak. Tapi kadang-kadang masih ada gejala juga dari stadium 1-nya itu. Memang dari sedini mungkin sebaiknya memang cari pertolongan. Oke, jadi selain mengganggu secara kosmetik, tadi kan terasa nyeri, pegal gitu ya dokter bilang ya. Kalau untuk yang ada yang bilang kok gatalnya yang dominan gitu ya, itu kalau yang udah agak berat atau agak sedang ke berat atau bagaimana, kan sampai gatal disangkanya penyakit kulit ya, jadi berobatnya ke dokter kulit misalnya ya, nggak taunya varises sehingga dirujuk ke mungkin bagian yang lain gitu, SPBTKV gitu ya. Jadi nah ini kan jadi agak menarik nih, jadi sebetulnya seperti belanja dokter gitu, tapi karena memang ketidaktahuan juga di awal begitu, bagaimana itu dokter? Ya, betul sekali. Jadi kadang-kadang memang seseorang pertama abai dengan adanya varises, padahal mudah sekali kita bisa lihat kaki kita, kaki saudara kita, ya, kaki keluarga kita atau kaki teman kita, ya. Itu mudah sekali untuk mendiagnosis varises, tidak perlu dokter, ya. Tapi mencari pertolongannya pertama abai karena tidak ada gejala, untuk apa cari dokter. Nah, yang kedua, bagi yang bergejala
Justru bagi yang ingin mencari pertolongan bingung mau ke dokter mana. Sebetulnya tidak salah mau ke dokter kulit atau ke dokter manapun tidak salah. Kita bisa bekerja sama dengan baik untuk penanganan varises ini. Ya, kadang-kadang memang menimbulkan gatal. Iya, itu yang disebut dalam bahasa kedokteran tuh dermatitis statis. Ya, jadi varises itu pembuluh darah itu tidak bisa mengalirkan dengan baik. Dia stasis, dia diam saja di situ aliran darahnya. Ya, sehingga dia bisa lama-lama mengalami kelainan kulit juga dan kulitnya bisa menimbulkan gatal juga. Iya, itu bisa. Jadi dermatitis begitu Iya, ya. dermatitis stasis namanya. Kalau yang luka tidak sembuh-sembuh itu kalau beda lagi kalau digaruk terus jadi infeksi sekunder gitu ya. Terus apa memang lukanya jadi sulit sembuh juga karena logikanya kan asupan, oksigen, nutrisi segala macam tidak mengalir dengan sempurna ke bawah begitu, Dok. Jadi Ya. untuk recovery juga lama gitu. Ya, betul sekali. Jadi bagi orang-orang yang mengalami varises stadiumnya sudah mulai tinggi, stadium 4 itu bisa menjadi luka yang sulit sembuh. Kenapa bisa menjadi luka? Mungkin di awalnya adalah varisesnya itu berdarah dulu. Nah, ketika berdarahnya mungkin bisa berhenti, akhirnya menjadi seperti borok ya, seperti borok. Ya, boroknya mungkin agak gatal atau copot sendiri, menjadi luka lagi, makin lebar, makin lebar. Akhirnya lama-kelamaan bisa menjadi luka yang sulit sembuh ya. Ataupun misalkan tidak digaruk pun kadang-kadang karena tidak mendapatkan aliran dengan baik, padahal sel-sel tubuh kita itu membutuhkan nutrisi, membutuhkan makanan, membutuhkan oksigen ya. Jadi tidak mendapatkan dengan baik sehingga penyembuhannya tidak berhasil dengan baik karena untuk penyembuhan dibutuhkan nutrisi dan oksigen sehingga lukanya semakin lama semakin melebar seperti itu dan sulit sembuh. Jadi kan jangan menunggu sampai terjadi komplikasi tadi, soalnya macam-macam tadi kan komplikasi bisa sampai yang walaupun perjalanannya cukup memakan waktu, tapi tadi resikonya bahaya juga ke depannya begitu ya, Dok ya. Ya. Berarti kalau begitu, Dok, kalau memang sudah ada keluhan baik yang ringan sekalipun, yang tadi masih jaring laba-laba lah istilahnya, tadi warnanya mungkin ada yang bilang merah, ungu gitu ya, macam-macam. Masih kecil kok, tidak terlalu tidak terlampau mengganggu atau keluhannya belum terasa nyeri, tapi tetap harus dilakukan pemeriksaan atau bagaimana untuk memastikan bahwa ini ke depannya apakah bisa jadi sangat beresiko atau bagaimana, Dok? Dengan pemeriksaan apa tentunya sebagai standar emasnya? Ya, baik sekali. Jadi kalau seandainya sudah ada varises, baik kita lihat kaki kita, kerabat kita, teman kita, ya. Nah, sebaiknya memang cari pertolongan. Dan memang kalau sudah cari pertolongan, terdiagnosis sudah jelas. Untuk menetapkan diagnosisnya lebih baik lagi, bisa kita lakukan pemeriksaan USG, ya. Coba ditahan dulu seputar USG-nya. Ini disapa dulu penelpon ya. Coba, halo. Ya, selamat pagi Mbak Rini. Iya, dengan Ibu siapa di mana? Ibu Ani Kebon Jeruk. Ibu Ani dari Kebon Jeruk. Silakan Ibu, ingin bertanya apa kepada Dokter Cika? Selamat pagi dokter. Pagi, Bu. Dok, mau tanya kalau untuk yang varises itu olahraga apa yang baik di tengah pandemi ini gitu? Ya. Di tengah pandemi, Ibu ada keluhan varises? Ada. Usia berapa? Usia 60. 60. Dokter ada yang ingin tanyakan dulu kepada Ibu Ani seputar riwayat kesehatannya atau seputar varises secara spesifik? Cukup? Ya. Oke, baik. Jadi olahraga apa yang disarankan untuk penyandang varises gitu ya di tengah pandemi COVID-19 ini? Sebetulnya mungkin ada yang bilang olahraganya harus yang apa sih? Apa kalau itu kan ada yang berenang, tapi kan kalau lagi pandemi gini gak mungkin lah ya. Jadi kalau untuk varises sendiri yang ringan-ringan yang bisa dilakukan di kamar atau di rumah itu kira-kira bagaimana, Dokter? Ya. Jadi seperti di awal saya jelaskan, kalau memang sudah ada varisesnya, baiknya varisesnya ditangani dahulu. Jangan memikirkan olahraganya dahulu. Bagi orang-orang yang belum memiliki varises dan memang masa pandemi harus WFH, baiknya memang sebetulnya yang saya bilang tadi, kita mesti berolahraga dulu. Olahraganya maksimal sampai yang sedang, tidak boleh olahraga berat. Syukur-syukur cukup dengan olahraga ringan saja. Seperti tadi saya katakan, yang paling mudah yang bisa dilakukan di rumah adalah menggerakkan pergelangan kaki ya. Pergelangan kaki dalam semua arah kita gerakan, itu paling mudah untuk memompa dari otot betis. Atau yang sekarang sedang lagi jalan, yaitu bersepeda. Itu juga baik untuk mencegah varises juga baik, asal tidak berlebihan. Kadang-kadang saking serunya bersepeda dengan kecepatan tinggi akhirnya menjadi olahraga berat. Atau menanjak segala macam ya, akhirnya dengan menjadi olahraga berat, mungkin pesepeda akan jauh lebih tahu ya. Itu jangan dilakukan. Yang sepeda-sepeda ringan saja, mungkin sekeliling komplek ya, yang ringan-ringan saja itu masih diperbolehkan ya. Lalu
olahraga itu, tapi jangan berlebihan waktunya. Selain intensitasnya, waktunya juga jangan berlebihan. Misalkan sudah hampir sejam bersepeda, boleh istirahat 10-15 menit, baru lanjutkan lagi. Jangan diforsir 1 jam, 2 jam, ya bisa menyebabkan varises juga. Dan betul yang tadi dikatakan, berenang juga baik, ya swimming itu baik. Sama, sejam, jangan sampai sejam, istirahat dulu, baru swimming lagi. Jadi kita tidak memforsir kaki. Bahkan kalau memang punya kolam renang pribadi di rumah, itu disarankan silahkan Anda berenang. Tapi memang di masa pandemi ini kolam renang umum sebaiknya jangan dahulu ya, karena resiko penularannya tentu lebih tinggi seperti itu. Kalaupun harus keluar rumah untuk tadi bersepeda keliling komplek, jangan lupa juga kan pakai masker, jaga jarak juga begitu ya. Tapi jadi sebenarnya tadi 1 jam dok, itu maksudnya setiap hari, tapi habis itu dikasih jeda dulu untuk istirahat dulu deh gitu ya. Atau mungkin yang ringan aja deh, yang nggak pakai alat gitu kan. Oh nggak ada sepeda, atau mungkin ya udah deh jalan kaki minimal. Kan kalau untuk kesehatan jantung tuh katanya 30 menit lah gitu kan sehari. Atau seminggu 3 kali lah ya gitu ya dok ya. Jadi sebetulnya yang ringan-ringan tapi rutin atau bagaimana sih prinsipnya dokter? Sebaiknya memang seperti itu. Kita yang ringan-ringan tetapi rutin bisa kita kerjakan. Syukur-syukur bisa dikerjakan dalam rumah, atau kalau terpaksa ya harus keluar ya keliling kompleks saja, tidak perlu jauh-jauh. Ya memang kalau sebelum pandemi yang disarankan minimal 150 menit per minggu minimal seperti itu. Terserah mau pilih waktunya 15 menit satu harinya selama 5 hari, terserah diatur dengan baik. Tetapi di masa pandemi ini jauh lebih baik bila dikerjakannya yaitu di rumah saja. Oke, di rumah saja. Termasuk mungkin posisi ada yang posisinya ditaruh kaki ditaruh di tembok atau apa, itu kan katanya bagus juga begitu ya dok. Betul. Ya. Stretching kakinya tadi diregang-regangkan gitu ya dok ya tungkainya ya. Oke, disapa dulu lagi ya. Halo, dengan siapa di mana? Volume televisinya mohon maaf bisa dikecilkan dulu supaya nggak delay juga. Halo? Halo? Wah, sayang sekali ya. Ya udah deh. Ini kayak nampaknya terputus begitu ya dok ya. Kalau begitu dilanjutkan, mau ada tips lagi nggak sih dok seputar yang tadi mungkin posisi-posisi tertentu gitu ya, yang bisa artinya kan mungkin bekerja di rumah atau mungkin yang nggak bekerja tapi banyak kan diemnya gitu ya dok ya. Mungkin posisi kaki, posisi tidur atau posisi apapun lah yang bisa diterapkan, kebiasaan-kebiasaan barunya lah istilahnya, adaptasi kebiasaan baru untuk yang baik-baik nih untuk kesehatan tungkainya juga. Ya. Baik, jadi kalau memang untuk kesehatan tungkai supaya tidak mengalami varises, bila memang harus di rumah, ketika kita tiduran, bagi yang awal-awal varises boleh meninggikan kakinya. Antara lain 30 derajat sudutnya ya. Jadi menggunakan bantal. Biasanya kalau bantal ukuran standar itu 2 bantal. Biasanya seperti itu. Tapi kalau bantalnya besar, tinggi ya 1 bantal cukup. Yang bukan 30 cm tingginya, tapi 30 derajat dari sudut tubuhnya. Jadinya seperti itu boleh. Mau ditahan di tembok itu nggak masalah. Yang penting ditinggikan aja. Memudahkan supaya pembuluh darah itu dari tungkai masuk ke jantung akan jauh lebih mudah. Oke, baik. Dokter, kita sapa dulu lagi ya. Mudah-mudahan terhubung dengan baik ya kali ini ya. Halo. Halo, selamat pagi Mbak Rini dan dokter. Bagi. Dengan Sebelumnya, siapa? Ya, mohon maaf saya baru buka acara ini. Oh jadi iya. belum mengikuti dari awal. Oh iya, tidak sempat mengikuti dari awal ya, baru buka ya. Baru mengikuti ya. Oke. Dengan siapa di mana? Namanya, Dengan usianya? Desi di Jakarta Barat, Mbak. Iya, usia? Usianya 49 tahun. 49. Pertanyaannya langsung saja, Desi ya. Karena saya tadi nggak ngikutin dari awal, dok. Saya mau nanya, apakah varises ini bisa sembuh nggak secara total? Kalau umpamanya saya kan ada varises nih, yang seperti biru-biru, yang kayak sarang laba-laba itu. Terus saya juga ada yang udah timbul ya. Apakah itu bisa sembuh gitu dengan pengobatan ke dokter? Terus udah gitu, yang kedua saya mau tanya, kalau varises ini, kita ada varises, boleh diurut nggak dok? Oh, diurut gitu ya. Okay. Terima kasih ya dok. Yo, sama-sama. Baik. Nah, mungkin langsung tanggapannya dulu deh yang mengenai sembuh total ini bisa nggak dengan pengobatan atau tadi kita baru mau bahas pemeriksaan dengan
Doppler ya, USG Ya, Doppler ya. ya. Tapi mungkin juga pertanyaan pertama dulu deh mengenai ini bisa sembuh total atau enggak gitu ya. Pengertiannya seperti apa dok untuk varises nih? Oke, jadi untuk varises itu seperti yang disebutkan di awal, memang ada stadium-stadiumnya. Bagaimana untuk penyembuhannya? Jadi kita memang tata laksana dengan baik. Misalkan tadi Ibu Desi juga nyatakan ada yang garis-garis merah, ada yang mulai garis-garis biru. Nah, kita lihat dulu. Sebaiknya cari pertolongan ke dokter. Nanti dokter akan melihat, nah apakah perlu penanganan selanjutnya? Penanganannya itu seperti apa? Kalau masih stadium-stadium rendah, stadium 1 atau stadium 2, mungkin hanya perlu obat-obatan, medikamentosa ya, atau kita perlu menggunakan stocking khusus untuk pembuluh darah ya, stocking varises, stocking khusus, stocking vaskular, ya kita bisa gunakan seperti itu. Nah, untuk kelanjutannya apakah mungkin perlu penyuntikan? Kalau penyuntikan itu kita menggunakan jarum bayi ya, jarum kecil sekali, itu di titik-titik yang mengalami varisesnya. Nah, tapi kalau yang tadi sedikit ada yang menonjol, itu mungkin perlu tata laksana lanjutan. Apa itu? Yang konvensional yang mungkin diangkat, tapi ada yang terbaru, kita bisa menggunakan radiofrekuensi, kita bisa menggunakan laser, ya, kita bisa menggunakan glue, macam-macam pengobatannya. Apakah bisa sembuh sempurna bila dijaga dengan baik, dengan maintenance yang baik? Tentu bisa sembuh. Jadi perlu kerjasama antara dokternya dan juga pasiennya. Jadi jangan setelah ditata laksana tetap melakukan aktivitas berlebihan, berat badan tidak dijaga, itu jangan seperti itu. Oke, mengenai yang boleh diurut nggak dok gitu? Ini pertanyaan selanjutnya yang kedua nih gitu. Walaupun tadi kan treatment tadi kan ya oke, butuh kerjasama antara dokter dan pasien. Kalau ada apa-apa yang ingin tanyakan komunikasikan terus gitu ya supaya sesuai dengan jalur lah ya. Nah kalau diurut gitu apalagi kan nyeri, boleh nggak apa malah jadi beresiko atau malah nggak apa-apa juga sih? Oke. Jadi betul sekali, kalau memang sudah terdiagnosis varises, ya betul-betul itu adalah suatu varises, baiknya jangan diurut. Kenapa baiknya jangan diurut? Karena tadi sudah dijelaskan varises itu adalah pembuluh darah yang terbendung. Dia sudah terbendung seperti balon. Balon kita tekan, lama-lama bisa pecah. Lama-lama urutan itu bisa meningkatkan stadiumnya. Yang tadinya mungkin stadium 1, stadium 2, stadium 3, kalau sudah pecah berdarah-darah bisa naik jadi stadium 4. Itu malah jadi berbahaya untuk pasiennya. Jadi resiko pecah tadi ya, seperti balon yang jadi meletus gitu ya dok ya. Oke, kurang lebih begitu ya. Jadi sebaiknya jangan diurut, tapi ya tadi ya kalau memang nyeri, tadi kan coba obat anti nyerinya dulu gitu ya dok ya. Tapi kalau misalkan apa perlu suntik, apa perlu laser, atau mungkin dengan teknologi yang terkini tadi ya bisa dikonsultasikan ke dokternya. Yang penting tadi memang target pengobatannya itu ada ini ya dok ya, ada mungkin berapa lamanya itu juga nanti pengaruh dari tadi ya stadiumnya juga begitu ya dok. Yang penting tadi bagaimana treatment di rumahnya juga setelahnya. Dokter lanjutkan kembali dok mengenai tadi pemeriksaan dengan USG Doppler dulu ya dok ya. Baru nanti review sedikit tentang pengobatannya lagi boleh. Ya. Jadi ketika pasien sudah mencari pertolongan, dokternya untuk memastikan, kadang-kadang memang kita perlu pemeriksaan menggunakan USG ya. USG itu bisa USG Doppler, bisa juga namanya duplex scan seperti itu ya. Bisa untuk mengetahui secara pasti. Dan juga ketika seorang dokter tata laksana menggunakan laser ya atau tata laksana lainnya radiofrekuensi ya, itu ataupun yang lainnya itu biasa juga saat tata laksana itu namanya kita USG guiding, jadi kita menggunakan USG itu juga ya seperti itu. Oke, kurang lebih begitu ya. Kita masuk ke pertanyaan dari email dulu ya dok ya. Boleh. Baiklah, jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di drkuelsinta@yahoo.co.id. Format lengkapnya dua ini, nama, usia Anda atau usia teman atau pasien yang ditanyakannya serta tempat tinggal ya. Baik, pertanyaan pertama ini dari Ibu Ane. Ibu Ane dari Bekasi, usianya 30 tahun dokter. Dok, apakah varises bisa memburuk saat hamil? Saya di paha kanan dan kiri ada varises ringan yang sempat hilang dengan olahraga. Sempat hilang ya. Waktu itu awal muncul sekitar 4 tahun lalu. Sempat hilang. Namun sekarang varisesnya muncul lagi atau bertambah banyak di lokasi berbeda tapi masih di paha kanan kiri saya. Oh, maksudnya mungkin posisi muncul spider fence-nya itu agak beda tapi maksudnya masih di area paha juga ya, Dok ya. Dulu tidak nyeri, sekarang malah terasa nyeri pegal gitu. Oke, sekarang kan saya sedang program hamil. Supaya nggak memburuk saat hamil, apa langkahnya? Apakah ada saran tertentu? Terima kasih. Oke, jadi bagaimana dokter? Ya, bagus sekali pertanyaannya.
punya riwayat varises, sempat hilang, sekarang timbul lagi, dan sekarang sedang program hamil. Ya, varises yang ada sekarang tata laksana dengan baik. Ya, cari pertolongan, jangan didiamkan. Karena kenapa? Ketika hamil, varises itu bisa menjadi sangat berat. Yang pertama adalah karena hormonal. Hormon ketika hamil, hormon perempuannya itu bisa menyebabkan varises bertambah. Juga termasuk varises tungkai ini. Atau yang kedua, tekanan kepala bayi ketika sudah trimester akhir, sudah hamil besar, itu bisa menekan ke bawah. Sehingga pembuluh darah baliknya itu tertekan, terbendung sendiri karena tekanan dari kepala bayinya itu. Itu juga bisa menyebabkan varises semakin parah. Jadi mumpung masih promil, masih program hamil, tata laksana dengan baik varisesnya, cari pertolongan dengan baik. Oh, tapi ada juga kasus yang memang sebelumnya tidak ada, tapi pada saat kehamilan muncul gitu ya. Bisa. Dan kalaupun saat hamil itu sendiri, treatmentnya agak-agak berbeda nggak sih dok dengan yang tidak hamil atau mungkin pasien laki-laki? Artinya ada resiko, tidak bisa pakai ini karena mungkin takutnya berpengaruh ke kehamilannya, ke janinnya. Itu ada pertimbangan khusus juga ya dok ya? Ya. Jadi ketika hamil, sebelum hamil tidak ada varises. Ketika hamil timbul varises. Tetap harus ditata laksana varisesnya itu. Apakah sama dengan tata laksana orang yang tidak hamil ataupun laki-laki? Tentu berbeda. Kita akan memikirkan obat-obatan tentu yang seminimal mungkin resiko ke janinnya. Tentu itu kita pikirkan. Apakah itu tata laksana dengan obat-obatan atau tata laksana lain yang tidak menggunakan obat-obatan. Tentu kasus per kasus akan berbeda. Jadi carilah pertolongan dengan baik, tapi jangan didiamkan. Punya varises, nanti aja setelah hamilnya selesai. Tapi nanti takutnya varisesnya malah keburu stadiumnya naik. Ya Allah. Akhirnya tata laksana akan jauh lebih berat. Berarti termasuk juga buat yang teman-teman di luar sana, kalaupun ada varises kemudian ada kasus, misalnya dia ada riwayat pernah pasang stent gitu ya, atau ada hipertensi, ada diabetes gitu ya, artinya ada penyakit komorbid atau penyakit penyerta lainnya, itu juga pertimbangannya khusus lagi begitu ya dok ya, tergantung dari profil masing-masing pasien ya. Biasanya sih kita kalau memang masalah-masalahnya seperti itu, biasanya kurang lebih sama treatmentnya, karena treatment varises biasanya memang jarang pasiennya itu murni memang sakitnya varises aja. Ada saja sih, tapi biasanya sih memang tata laksananya kurang lebih sama, walaupun mereka memiliki hipertensi, memiliki penyakit-penyakit lainnya kurang lebih sama. Kecuali dia lagi hamil tadi ya dok ya? Betul. Ya. Oke, baik. Ya, dokter, kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan lagi di segmen terakhir. Mungkin ada satu pertanyaan lagi dari email, bisa tampung juga kali ya di segmen terakhir. Tapi nanti ya dok ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, disiarkan langsung dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Masih bersama dengan Dr. Ruchika, SPBTKV VHFICS, dokter spesialis bedah toraks kardiak vaskular dari Rumah Sakit Royal Taruma, masih membahas mengenai varises tungkai saat pandemi COVID-19 ya. Dr. Ruchika, dilanjutkan kembali. Satu pertanyaan lagi ya dok ya, dari email nih, dari Bapak Hendy. Bapak Hendy usianya 40 tahun. Pertanyaannya seperti ini. Saya mempunyai keluhan urat-urat yang menonjol di lengan saya. Apakah itu varises? Bisa terjadi di tangan juga kah? Saya memang dulunya suka angkat-angkat benda berat. Pertanyaan saya, ini apakah mesti disuntik? Apa di laser bisa? Bagaimana dokter? Ya. Untuk Bapak Hendy usia 40 tahun, urat-urat menonjol di lengan. Apakah itu varises? Ini kan kita bicara tungkai ya. Kalau yang non tungkai bisa juga atau bagaimana? Atau case beda lagi nih? Silakan dok. Ya, baik pertanyaannya. Jadi bagaimana kalau di tangan? Istilah dari Pak Hendy itu adalah urat-urat. Nah, kita harus samakan dulu persepsi dari urat ini. Kalau urat dari bahasa awam, mungkinkah itu pembuluh darah? Mungkin. Tapi kalau urat dalam bahasa medis, itu adalah sambungan antara daging atau otot dengan tulang. Semoga yang dimaksud Pak Hendy ini adalah yang dimaksud adalah pembuluh darah. Jadi bagaimana kalau pembuluh darah menonjol di tangan atau di lengan seperti itu? Nah, pembuluh darah tangan atau lengan tidak memiliki katup, sehingga itu bukan varises. Nah, jadi dia biasanya sih memang hal yang normal karena terlatih, karena berbeban berat, sering angkat-angkat berat waktu dahulunya. Jadi tidak perlu
tata laksana, tidak perlu baik disuntik maupun di laser. Kalau memang itu yang dimaksud Pak Hendy itu adalah pembuluh darah seperti itu. Oh begitu ya. Karena kan ini nggak ada gambarnya juga ya, nggak tidak jelas juga. Dan semoga tadi yang dimaksud itu sama dengan yang dokter jelaskan gitu ya dok ya. Oh tapi oke lah. Tapi sebenarnya kalau memang non tungkai itu lokasi untuk varises itu sendiri bisa di mana aja? Ini sekilas info ya dok ya, sekilas info. Untuk tambahan ilmu begitu dokter. Jadi mohon maaf, jadi misalkan di daerah belakang daerah anus itu bisa menjadi yang disebut sebagai wasir atau hemoroid, itu dasarnya adalah varises juga. Bisa juga kalau saat kehamilan di kemaluan wanita itu juga bisa menjadi varises juga di situ, sehingga harus ditata laksana dengan baik ya. Juga bisa juga terjadi varises di kerongkongan, ya itu juga bisa, yang bisa menyebabkan gejala muntah darah, seperti itu juga bisa. Jadi banyak tempat-tempat yang bisa mengalami varises. Oh, seperti ya tadi ya pelebaran pembuluh darah vena gitu ya dok. Artinya tergantung dari lokasinya juga begitu ya. Dan artinya juga ada rekan-rekan sejawat juga ya dok yang menangani ini khusus begitu ya dok ya, di bidang spesialis lain begitu ya dok ya. Kurang lebih seperti itu. Dokter, sebelum ke closing statement, jadi tadi kan perbincangannya udah cukup panjang ya, dan pertanyaan dari penelpon, email juga memperkaya pembahasan kita juga nih pada pertemuan kita kali ini. Nah, kalau kita fokuskan kembali dok untuk maintenance atau mencegah terjadinya perburukan gitu ya. Apa sih yang perlu dilakukan untuk lifestyle-nya, perubahannya, atau mungkin treatment utamanya juga yang perlu dituntaskan, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini yang maaf aja gitu, masih aja ada yang menunda pengobatan gitu kan. Jadi bagaimana ini solusinya juga, mungkin perspektif yang bagusnya seperti apa nih dokter? Ya. Jadi bagi orang-orang yang belum mengalami varises, sudah melihat kaki sejawat, kaki keluarga, kaki kerabat, kaki teman, masih belum ada varises, jaga dengan baik. Bila berolahraga, jangan diforsir. Di masa pandemi ini, olahraga ringan maksimal sedang saja ya. Jadi supaya tidak mengalami varises ya. Jangan sampai berlebihan, jangan sampai berlama-lama ya, di bawah 1 jam istirahat ya, 10-15 menit, lanjutkan lagi ya, seperti itu. Itu yang bisa dilakukan. Selain itu juga kalau yang sudah mengalami, bagaimana yang sudah mengalami, cari pengobatan dengan baik. Tentu rumah sakit sudah memiliki protokol kesehatan sendiri. Jadi berobat, tangani dengan baik, tuntaskan penyakit varisesnya. Nah, bagi yang sudah mengalami varises dan sudah mengalami terapi dari dokter, bisa maintenance. Maintenance-nya gimana? Jaga dirinya, tidak menggunakan high heels berlama-lama, olahraga dengan baik. Juga kadang-kadang masih memerlukan stocking khusus yang pembuluh darah, stocking vaskuler ya, seperti itu. Dipakainya juga rutin, jangan kalau nggak nyaman dicopot lagi gitu ya dok ya. Betul sekali. Stocking, atau mungkin kalau pemilihan celana tuh pengaruh nggak sih dok? Misalnya terlalu ketat atau apa gitu. Sepatu juga kan terlalu ketat gitu, resiko nggak sih? Artinya kan pergerakan atau mungkin mempengaruhi tekanan tadi gitu dok. Sebetulnya dibilang pengaruh, tentu ada pengaruh, tapi kan kita tidak terus-menerus seperti itu. Jadi biasanya pengaruhnya itu sangat minimal. Jadi sepatu yang sempit, celana yang ngetat itu ada pengaruhnya, betul ada. Tapi di saat digunakan itu tentu kalau misalkan apakah itu bisa menyebabkan, tentu tidak bisa secara langsung, tetapi ada pengaruhnya, ya ada, tapi sesaat saja. Kalau pola makan sendiri, itu pola istirahat tadi sudah dibahas, tapi kalau untuk asupan gitu ya, mungkin selain memang obat yang diberikan oleh resep dokter gitu ya, nah ini bagaimana dok untuk asupan sehari-hari yang berpengaruh gitu ya, ada korelasinya dong pasti ya. Jadi sebaiknya untuk menjaga pembuluh darah kita, bukan hanya varises, tapi pembuluh darah kita secara keseluruhan, perbanyaklah makan sayur, perbanyaklah makan buah, seperti itu. Oh iya, basic aja ya. Oke dokter, karena waktunya juga terbatas gitu ya. Jadi kesimpulan yang bisa dokter sampaikan mengenai tema hari ini seputar varises tungkai ya di tengah pandemi COVID-19 ini, silakan dokter, singkat saja. Jadi jangan abaikan varises, sedini mungkin carilah penanganan dengan baik, carilah pengobatan dengan baik, berobatlah ke dokter dengan baik sehingga bisa ditangani dengan baik. Jangan cegah, jangan sampai terjadi komplikasi-komplikasi seperti yang tadi disebutkan. Oke, baik Dokter Chika, terima kasih telah berbagi ilmunya di sini. Mudah-mudahan membawa banyak manfaat ya untuk orang banyak. Sukses selalu, berkah selalu untuk Dokter Chika dan ilmu Dokter Chika ya. Bermanfaat terus ya dok ya. Baiklah, dan pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuning Tias beserta seluruh yang tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian, sampai jumpa.